Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pada hari Minggu 21 Juni 2020 ini, firman Tuhan yang terdapat dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14, mau mengajarkan kepada kita tentang perjuangan hidup seorang ibu yang bernama Naomi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada kelaparan di tanah Bethlehem, Yehuda, keluarga Elimelek harus pergi merantau, meninggalkan daerahnya Bethlehem itu, Yehuda itu, ke negeri asing yang bernama Moab. Tentulah Elimelek telah menyadari bahwa ada banyak sekali keterbatasan yang akan ia peroleh ketika ia harus merantau ke daerah Moab. Tetapi karena kondisi keadaan, maka dia harus pergi ke sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata penderitaan hidup keluarga Elimelek ini begitu luar biasa. Mereka tidak sukses di negeri Moab, melainkan penderitaan bertambah besar. Elimelek dan kedua anak laki-lakinya justru meninggal di daerah Moab itu. Rut yang adalah menantu dari Naomi dan Orpa juga yang adalah menantu dari Naomi ingin ikut bersama dengan ibu Naomi ini pulang ke Bethlehem setelah mengetahui bahwa Allah memberkati daerah Bethlehem itu, kesuburan mulai terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun ibu Naomi tahu bahwa tidak ada masa depan bersama dengan dia. Karena itu dia meminta kedua menantunya itu untuk kembali ke orang tuanya, untuk pulang ke negerinya, supaya ada masa depan untuk menantu-menantunya itu. Kita tahu bersama bahwa Orpa akhirnya kembali ke orang tuanya, sedangkan Rut, dia tidak mau meninggalkan Naomi seorang diri, kembali ke negerinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat hebat adalah bagaimana Rut dapat mengikuti Naomi sedemikian rupa. Tidak lain, pastilah karakter dari Naomi itu yang membuat Rut melekat pada dirinya sehingga mau bersama-sama dengan Naomi pergi ke negeri Yehuda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rut pun mengatakan bahwa Allahnya Naomi menjadi Allahnya sendiri, bangsanya Naomi menjadi bangsanya sendiri. Pada ayat 16 dan ayat 17 dikatakan demikian. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Naomi kembali bersama dengan Rut ke negerinya, orang-orang melihat bahwa penderitaan Naomi begitu luar biasa. Itu sebabnya Naomi katakan, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara, yang mau menunjukkan kepahitan hidup yang luar biasa. Akan tetapi Naomi tidak pernah mempersalahkan Allah atas penderitaannya. Inilah sesuatu juga yang luar biasa dari Naomi. Rut menjadi tiang penopang. Rut menjadi daya pendorong bagi Naomi. Suatu hubungan yang sangat luar biasa. Kasih Rut adalah kasih yang murni. Imannya kepada Allah Naomi dibuktikan dengan kasihnya yang tulus kepada ibu mertuanya itu. Dia mau mengiringi kembali ke tanah airnya supaya ibu mertuanya bukan hanya tidak malu, tetapi kembali dapat hidup seperti sedia kala, kembali dapat hidup menjadi orang yang dihormati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rut orang yang ada dalam kesusahan tetapi tidak meminta belas kasihan. Rut mau mengubah perilaku hidupnya. Ia harus bekerja keras sedemikian rupa. Tidak apa dia mengambil sisa-sisa panenan dari
ladang gandum Boas. Yang penting bagi Rut adalah pekerjaan. Itu bukanlah pekerjaan yang terlarang. Pekerjaan itu diizinkan oleh pemiliknya dan ia dapat hidup kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata benar adanya penderitaan yang dialami oleh Naomi dan Rut perlahan-lahan dapat kembali normal karena Rut yang bekerja keras luar biasa mendapat kasih dari sang majikan, sang pemilik ladang itu, yaitu Boas. Walaupun ada hubungan keluarga antara Boas dengan Naomi lebih kepada suaminya Elimelek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa iman yang benar dari Rut akan menghasilkan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang jujur. Rut tidak pernah berpikir tentang untung rugi di dalam ia membantu, di dalam ia berkorban untuk ibu mertuanya. Baginya adalah hidup bersama ibu mertuanya tidak lain dia mau mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dia iman yang benar itu. Iman yang benar pasti akan membuahkan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang benar juga. Itulah yang dilakukan oleh Rut. Dia mau bekerja keras sedemikian rupa, dia mau berhemat sedemikian rupa, sehingga kesusahan-kesusahan hidup Naomi dan hidupnya berangsur-angsur teratasi. Dan bahkan karena pertolongan Tuhan juga, sang pemilik ladang itu, yaitu Boas, dapat menikahi Rut. Maka kehidupan keluarga Naomi akhirnya menjadi kehidupan yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini Rut tadinya adalah penyembah berhala. Ketika dia mau beriman kepada Allah, imannya itu adalah iman yang benar. Terlihat di dalam kasihnya yang benar itu. Kasih yang bertanggung jawab terhadap ibu mertuanya. Kasih yang penuh dengan keikhlasan dan ketulusan. Kasih yang tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi terhadap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Kasih yang benar karena keluar dari iman yang benar adalah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat indah bagi kita semua yang tadinya tidak percaya, lalu menjadi orang percaya, bahkan bisa menjadi teladan bagi orang percaya, dibuktikan oleh Rut itu. Mari kita belajar bahwa iman yang benar itu harus menghasilkan kasih yang benar. Iman yang benar itu harus menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Kasih yang benar, perbuatan yang benar tidak lain hanya tertuju untuk memuliakan Allah. Sama sekali tidak ada untuk memuliakan diri sendiri, untuk memuliakan kelompok, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang penuh dengan individualisme. Zaman sekarang penuh dengan pementingan diri sendiri, pementingan kelompok sendiri, pementingan golongan suku sendiri. Dari firman Tuhan, belajar dari Rut ini, kita mau belajar bahwa iman yang benar adalah iman yang akan mengeluarkan kasih yang benar, yang tidak akan melihat golongan-golongan tadi, suku-suku tadi, kelompok-kelompok tadi, benar-benar murni keluar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Zaman sekarang juga
adalah zaman yang sangat mengutamakan materialisme. Ukuran hidup dinilai dari apa yang dimiliki seseorang. Berbeda dengan firman Tuhan, dengan seseorang yang bernama Rut ini, bukanlah hal-hal materi yang dilihat di sana, tetapi justru kekuatan iman percaya Rut itulah yang menjadi sesuatu yang sangat indah bagi kita semua pada hari ini. Zaman sekarang betul-betul penuh dengan individualisme, penuh dengan materialisme. Siapakah yang mau memperlihatkan iman yang benar dan kasih yang benar? Itu hanya orang-orang percaya saja yang ingin melaksanakannya karena kekuatan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi hidup supaya kita dapat menghidupkan sesama kita. Apa yang perlu kita hidupkan tidak lain adalah pengharapan dari setiap orang itu karena iman yang benar itu. Pengharapan bisa muncul karena iman yang benar. Kasih bisa muncul karena iman yang benar. Semoga kita menjadi sadar, menjadi tahu bahwa iman yang benar akan memberikan, kasih yang benar akan mengeluarkan pengharapan yang benar. Firman Tuhan meneguhkan kita. Terpujilah Kristus. Amin.